Yang terkasih Mama Weli dan semua adik-adik, para cucu, keluarga besar Henuk, Taka, dan rumpun keluarga yang terkait dalam duka ini, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Salam. Ada sebuah anonim yang bunyinya atau yang tertulis begini: menjadi suami adalah kepercayaan. Menjadi suami adalah sebuah kepercayaan. Menjadi ayah adalah sebuah kehormatan. Menjadi kakek adalah kebanggaan. Tapi lebih membanggakan lagi kalau semuanya dijalani dengan kebaikan dan penuh tanggung jawab. Saya ulang, Bapak Mama, jadi suami itu sebuah kepercayaan, jadi ayah itu suatu kehormatan, dan jadi kakek itu suatu kebanggaan. Tapi lebih membanggakan kalau semuanya dijalani dengan kebaikan dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Rasanya baru kemarin Opa Yorhans memakamkan jasad istrinya yang dia kasihi, mendiang Oma Marta. Rasanya baru kemarin anak-anak baik di Kupang maupun yang datang dari Jakarta, dari Papua, memakamkan jasad mama yang mereka kasihi 6 bulan yang lalu. Tapi siapa yang menyangka sekarang justru Opa Yorhans berbaring dalam keabadian, dan kita akan segera menguburkan jasadnya. Kita berucap, secepat itu Opa pergi menyusul Oma. Tetapi sesungguhnya demikianlah waktu yang telah diatur bagi kematiannya. Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Maka sekali lagi perpisahan karena kematian akan selalu menjadi perpisahan yang berat. Saya mengutip apa yang tertulis dalam ayat 1 Kisah Para Rasul 21. Kehidupan digambarkan ibarat perjalanan. Ada perjalanan yang singkat, tapi ada juga perjalanan yang panjang dan berliku. Dan Opa Yorhans menjalani kehidupan yang panjang, 78 tahun, 8 bulan, 3 hari. Meskipun demikian, dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang panjang, kehidupan setiap orang juga menyimpan cerita tentang perjuangan. Mendiang Opa Yorhans dalam pengalaman berjumpa beberapa kali, yang saya tangkap beliau mengasihi istrinya. Dan betapa dia bersedih saat dia melihat istrinya terbaring tidak berdaya. Dan mungkin saja dalam asumsi saya, kesedihan itu bertambah-tambah ketika istrinya meninggal. Mendiang sosok yang sering tidak pernah untuk tidak mengambil bagian dalam kebaktian jam 6 pagi. Dan tidak pernah dia datang terlambat. Dia selalu hadir sangat pagi di gereja. Sebagai koster, dia bukan hanya mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, tapi keberadaannya sebagai koster menjadi persembahan istri dan anak-anaknya bagi jemaat Marturia OETT. Perjalanan panjang dari Dili dan kembali ke Kupang, ke Tarus, itu juga syarat dengan cerita perjuangan. Dan karena itu saya memilih Kisah Para Rasul 21. Hanya ayat 1-6 untuk kita renungkan bersama.
Perjalanan pelayanan Rasul Paulus adalah perjalanan yang panjang dan berliku. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan berjumpa dengan begitu banyak orang dengan berbagai karakter manusia. Berhadapan dengan berbagai tantangan, kenyang dengan rupa-rupa ancaman, dan akhirnya berpisah lalu pergi. Tertulis dalam bacaan kita, Paulus mengalami perpisahan yang berat sebelum melanjutkan perjalanannya dengan terlebih dahulu singgah ke berbagai titik transit, lalu akhirnya dia tiba di Tirus. Saat pelayanan di Tirus sudah selesai, meskipun murid-murid melarang dia untuk jangan pergi ke Yerusalem, perjalanan harus berlanjut. Perhatikan bagaimana orang-orang mengantarnya ke pelabuhan. Para murid bersama istri dan anak-anak mereka. Lalu kemudian mereka berdoa di tepi pantai. Yang pergi naik ke kapal dan yang mengantar kembali pulang. Saudara-saudara sidang duka yang berpengharapan, demikianlah gambaran hidup. Berpindah-pindah dari satu momen ke momen yang lain. Lalu berjumpa dengan berbagai orang yang mengasihi maupun juga yang membenci. Berhadapan dengan sejumlah tantangan. Hingga akhirnya selesailah perjalanan itu. Terjadilah perpisahan. Yang pergi akan pergi. Yang tinggal akan tetap tinggal. Dan yang membekas itu dua, Bapak Mama. Yang pertama itu jejak, dan yang kedua itu kenangan. Dan saya kira 78 tahun perjalanan hidup mendiang Opa Yorhans juga kenyang dengan situasi berpindah-pindah dari satu momen ke momen berikut. 78 tahun Tuhan mengizinkan dia berjumpa dengan berbagai orang, dengan berbagai karakter. Berjumpa pula dia dengan mereka yang mengasihi maupun juga yang mungkin membencinya. Sampai akhirnya perjalanan itu selesai di hari Sabtu 29 Maret. Kalau sebuah akhir perjalanan kebersamaan ditandai dengan doa, seperti Paulus dan teman-temannya berdoa di tepi pantai sebelum perpisahan itu terjadi, maka siang ini kita juga menandai akhir perjalanan Opa dengan berdoa bersama-sama sebelum akhirnya perahu itu membawanya pergi berlayar jauh, semakin jauh dalam keabadian. Maka sesudah perpisahan yang berat ini, Mama Weli dan adik-adik, keluarga, para cucu, tangan Tuhan pasti akan terulur untuk memulihkan dan menguatkan. Bukan untuk membuat Mama Weli dan adik-adik dan keluarga melupakan orang terkasih, tetapi supaya orang-orang beriman yang mengalami kehilangan seperti ini dapat terus bertumbuh dalam belajar bahwa setiap perjalanan pasti akan ada hari terakhir. Pasti Bapak Mama. Hari terakhir itu pasti ada untuk semua orang. Bahwa di setiap perjalanan itu pasti ada perpisahan. Dan di setiap kehilangan itu pasti ada pemulihan. Pasti. Opa Yorhans diberi kebanggaan sebagai kakek. Pernah diberi kehormatan sebagai ayah. Juga pernah mendapatkan kepercayaan sebagai suami. Dan mungkin juga dia pernah merasakan satu kebanggaan yang lain ketika dia menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab dan dengan kebaikan. Ini bukan soal menjadi ayah yang kaya raya, Bapak Mama, yang melimpah dengan materi untuk diwariskan kepada anak-anak.
Menjadi ayah sebuah kehormatan, bukan hanya sekedar berapa bidang yang kau wariskan kepada 7 anakmu. Juga menjadi kebanggaan sebagai seorang kakek, bukan soal berapa banyak materi yang kau beri bagi cucu-cucumu. Kebanggaan kehormatan karena suatu pekerjaan, bukan. Tapi kebaikan dan penuh tanggung jawab saat menjalani semua peran yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, ini bukan soal materi. Berapa banyak ayah-ayah yang kulitnya legam, berjalan pun tidak bersendal, tapi dia menaruh kebanggaan, mendapatkan kebanggaan karena segala sesuatu yang dia bawa pulang untuk istri dan anak-anaknya semata-mata kebaikan dan datang dari satu kerja keras. Saudara-saudari sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, mantan Koster Marturia OETT itu telah berpulang. Suami yang baik, ayah yang baik, opa yang baik itu sudah berpulang. Dan Gemit Getsemani Tarus Timur kehilangan satu anggota jemaat yang setia beribadah. Kami turut berduka cita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.